Baik, selamat sore ibu-ibu sekalian. Saya mohon maaf sekali untuk problemnya. Sudah dari tadi saya standby, cuman ternyata memang nggak bisa berfungsi dengan baik. Tapi saya bersyukur boleh mendengar, boleh saya lihat tangan-tangannya terangkat yang bisa mendengar suara saya. Boleh lihat supaya benar-benar bisa yakin gitu. Apa kabar semuanya? Shalom semuanya, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bersyukur Tuhan itu sangat baik dan teramat baik. Sore hari ini kayak saya mengucap syukur kepada Tuhan, kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa. Anugerah Tuhan itu yang sangat selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. We give you praise, hallelujah. Kami tinggikan namamu, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kau layak, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kau sangat baik dan amat baik selama-lamanya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. Yang tahu lagu ini, let's sing together. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, let's sing. Name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Sore hari ini kami mengucap syukur, Engkau sungguh besar dalam hidup kami, Tuhan. Tidak ada Tuhan yang sama seperti Engkau. We give honor to you, Lord. Kami mengucap syukur untuk waktu yang singkat kami boleh ada dalam hadirat-Mu, bertemu dalam
jarak yang jauh, tapi dalam hadirat-Mu kami dipersatukan Tuhan. Kami tahu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Sore hari ini kami ingin membagikan kekuatan satu dengan yang lain. Menyembah-Mu, meninggikan Engkau. Tuhan yang sangat baik dan sangat luar biasa. We thank you, Father. We give honor. Terima kasih, Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, ya. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Saya rindu dimanapun Anda berada, kita nyanyikan lagu ini sambil angkat tangan kita bersama-sama. Boleh katakan, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi panggil namanya, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup, yeah. Engkau alasan selama ku hidup. Sampai selamanya. Kau segalanya dalam hidup kami. There is no other like you, Lord. Kau segalanya dalam hidup kami. In every season in our life, Lord, Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Hamba-Mu terbatas siang sore hari ini, tapi dengan apa yang Tuhan taruh dan apa yang Tuhan buat dan pekerjaan kuasa-Mu saja sore hari ini, Tuhan, biar semuanya dalam kendali dan pimpinan Tuhan. Kau yang menjamah setiap hati kami ketika pujian kami bawa, ketika firman disampaikan, Kau sedang mengerjakan perkara yang luar biasa. Because you are here, Holy Spirit, we welcome you. Take over all the ministry here right now, in Jesus' mighty name. Dan kami meminta kuasa intervensi surga turun, Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak pernah terbatas. Sucikan, kuduskan seluruh kami, untuk setiap umat-Mu, keluarga besar kami, seluruh jemaat Tuhan, dengan kuat kuasa darah Yesus. Dan kami menghalau setiap pekerjaan-Mu dalam bentuk apapun, demi nama Yesus, dan biar kuasa, damai, sejahtera, anugerah, berkat Tuhan turun sore hari ini, demi nama Yesus. Everyone say amen. Amen. Baik, ibu-ibu sekalian yang luar biasa, terima kasih. Saya berharap tidak masalah tadi ya. Ya ada masalah sih sebenarnya, cuman mohon maaf jadi menunggu. Saya juga di sini sangat deg-degan dan udah bingung juga, saudara ya. Jadi kalau pakai alat tadi lebih nolong, soundnya juga lebih bagus. Tapi mohon maaf untuk keterbatasannya. Baik ibu-ibu sekalian, saya tinggal punya waktu sedikit karena kita start tadinya harusnya jam 2.30 dan jadi saya kurang lebih 20-an menit ya. Tapi saya akan buatkan singkat ibu-ibu sekalian, wanita-wanita yang luar biasa
yang hari ini ada. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kita berbicara tentang ada tempat-tempat yang terlibat dalam kehidupan kita, seperti tema kita, yang kadangkala itu tanpa kita sadari, saudara. Dan kalau boleh jujur, saudara, hari-hari ini bukan hanya pandemi, kemudian setiap orang mengalami keterpurukan, baik secara mentally maupun secara kerohanian, justru juga banyak sekali ada dampak-dampak yang terjadi, saudara. Apalagi di saat pandemi. Jadi benar-benar yang double porsi banget gitu ngalamin dalam keadaan biasa pun, saudara, setiap orang kita mengalami setiap hari permasalahan-permasalahan yang kadang kita bisa handle, kadang kita tidak bisa handle, saudara. Dan apalagi ketika mengalami seperti ini, saudara, saya percaya ada banyak hal ritme kehidupan kita yang berubah ketika pandemi datang. Nah, saudara, saya ingin membagikan tentang ada banyak kali kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Contoh soal, saudara, kalau mau diukur dari soal berkat, diukur dari soal pencapaian, diukur dari soal apa yang dimiliki, saudara. Sesungguhnya standar dari kebahagiaan, standar dari semua rasa nyaman, rasa tenang, dan rasa bahagia, ataupun semua kenikmatan yang kita bisa capai di dunia ini, yang mengisi jiwa kita, yang mengisi hati kita, bahkan even kita yang sudah mengikut Tuhan, jika standar seluruh umat manusia terlepas dari ketuhanan, saudara, andai kata pun dimasukkan juga tentang nilai rohani, dan kemudian dicampur aduk dengan kebahagiaan secara naluri, hati, mentally, jiwa, dan seluruh kehidupan manusia, jika hanya tergantung dengan apa yang kita capai, apa yang kita punya, apa yang dunia berikan, apa yang orang berikan kita penghargaan dan semuanya, jika didasarkannya seperti itu, saudara, artinya tidak mungkin ada orang yang dia sudah mencapai puncak karirnya yang tinggi kemudian dibunuh diri, betul? Tidak mungkin ada orang yang uangnya berlimpah. Saudara pernah dengar yang Kate Spade ya? Jadi salah satu desainer yang terkenal dunia dan punya segala-galanya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kurang apa, saudara? Dan itu pada puncak-puncak karirnya, saudara. Dan dia juga memiliki anak, artinya memiliki banyak hal yang perlu dia perjuangkan, yang mungkin saatnya dia menikmati. Dan tidak sedikit berita yang kita dengar baik di Korea, baik di Jepang, apalagi kabar yang terakhir dikatakan di Jepang itu angka kematian bunuh diri itu tinggi sekali, sekalipun kesehariannya mereka memang sudah sangat terkenal bahwa kalau di sana sudah terbiasa dengan bunuh diri, saudara. Tapi kemudian ketika pandemi, lebih banyak lagi orang yang kita dengar itu meninggal dengan cara sia-sia. Jadi saya balik lagi, saudara, apa yang kita perlu mengenali cara musuh bekerja secara diam-diam. Kita perlu mengenali apa yang menyebabkan. Karena balik lagi saya katakan, jika itu menjadi standar ukuran yang paling sederhana untuk kebahagiaan, untuk seorang bisa mencapai kehidupan, untuk setiap orang boleh mengalami kehidupan yang berkemenangan dan berkelimpahan, yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, dikatakan iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Yesus datang memberikan semua kehidupan secara berkelimpahan. Saudara, jika semuanya itu menjadi standar yang dikatakan oleh manusia, saudara, kita tidak akan pernah mengalami masa keterpurukan, saudara. Kita tetap akan mengalami semua hal yang luar biasa, dan akan ada perbedaan antara orang-orang yang mungkin memiliki uang, orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki penerimaan-penerimaan yang luar biasa, orang-orang yang memiliki semua yang mereka bisa nikmati hari ini. Akan ada perbedaan dengan orang-orang yang mungkin tidak memiliki semua hal yang mungkin kurang lebih yang menjadi standar dunia saat ini berpikir, sehingga semua orang berlomba-lomba hanya mengejar kebahagiaan, hanya mengejar apa yang mereka bisa punya, hanya mengejar penilaian daripada orang, dan mereka melupakan, saudara, bahwa iblis pun bisa memberikan semuanya itu, dan di saat yang sama dia juga bisa merenggut nyawa kita, saudara. Sebab itu firman Allah berkata, kalau dalam bahasa aslinya dikatakan, apa guna seorang memiliki seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya. Bahasa aslinya berarti bahwa jadi baik, ada informasi tadi. Jadi apa guna seorang memiliki seluruh isi dunia tetapi kehilangan, bahasa aslinya itu dikatakan kehilangan hidupnya itu sendiri. Jadi saudara, artinya kenapa kehilangan hidup? Karena inti, value, nilai kehidupan itu yang kemudian tidak benar-benar dicermati, dipelajari, dikenali, bahkan disyukuri. Sehingga ketika kita mulai arahnya, saudara ya,
Jadi kita kemudian mulai berpikir bahwa oh saya dibesarkan di keluarga miskin, usaha saya bangkrut, oh kayaknya Tuhan mengizinkan dan Tuhan memang pilih kasih. Oh kemudian saya memang tidak punya harapan untuk bisa sukses. Kemudian kita mulai memberi label kepada diri kita bahwa memang hidup kita seperti ini. Saudara, sorry itu kita harus kadang we have to be honest, saudara. Bagi orang-orang yang hari ini mereka mengais hari ini, makan hari ini, saudara, itu tidak mudah untuk kita berkata, apa kabar semuanya? Are you ready to praising our God? Enggak mudah, ibu-ibu sekalian. Bagi orang-orang yang hari ini terpuruk dan dia tidak tahu dari mana caranya untuk bangkit, itu sangat mudah bagi orang yang ngalamin kenyamanan, kita boleh stay at home dan kita punya privilege yang luar biasa untuk menikmati semuanya di rumah. Tapi how about many people di luar, many people di ujung daerah sana, di ujung kota sana, di mana saja yang mungkin sedang berseru, sedang cry out to the Lord, dan di saat yang sama mereka tidak punya uang untuk makan, mereka tidak punya pekerjaan yang mereka bisa bangun hari ini dan mereka bisa andalkan. Mereka punya kebutuhan-kebutuhan. Mungkin ada yang di satu pihak yang lain suaminya meninggalkan dia, kemudian di satu pihak yang lain anak-anaknya mulai memberontak, dan banyak hal, saudara, alasan yang ada di seluruh kehidupan manusia yang setiap hari, saudara, yang kita hadapi, yang kemudian itu bisa merubah cara pandang bagaimana mereka memiliki kebahagiaan, saudara. Dan itu saja yang dikejar tanpa mereka berusaha untuk yang paling pertama, kenali hidup kita di hadapan Tuhan. Kenali hidup yang amazing banget, yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebab itu ketika kita mulai mengenali, kita akan mulai belajar untuk mengucap syukur yang paling pertama itu. Sebab itu dikatakan bahwa kalau kita sudah punya semuanya tapi kita kehilangan hidup itu sendiri, nggak ada gunanya, saudara. Tidak ada guna sama sekali, saudara. Sebab itu, saudara, saya mulai ingin membagikan untuk awalnya sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, bagaimana kita menyikapi hidup kita hari ini yang Tuhan percayakan. Terlepas kita dibesarkan dari keluarga seperti apa, dari lingkungan seperti apa, diizinkan Tuhan diberikan suami, mungkin hari ini yang suami yang kurang baik, ataupun suami yang selalu menyakiti, atau orang tua, atau mertua, atau anak yang memberontak, ataupun dalam situasi segala sesuatu yang hari ini, today, kita alami, saudara. Kita mensyukuri dulu setiap kehidupan kita. Kemudian kita bisa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mengucap syukur untuk hidup yang Kau beri. Aku mengucap syukur bahwa aku ini mulia di hadapan Tuhan. Aku tidak melihat yang kelihatan. Aku tidak melihat, oh aku tidak punya harta, tidak punya apa-apa sementara orang lain punya macam-macam. Saudara, mungkin bagi saudara yang hari ini melihat kenapa orang tua saya dibesarkan keluarga yang miskin. Orang tua saya dari dulu itu susah, misalnya seperti itu, saudara. Kadang kita perlu membuka pikiran dan melihat Yesus ada di sana. Karena tidak menutup kemungkinan dan banyak sekali dalam kisah kehidupan manusia, saudara, orang-orang yang sederhana, tapi kemudian dalam hitungan tahun mereka mengalami Tuhan, mereka setia kepada Tuhan, dan Tuhan membawa mereka tinggi. Karena Tuhan tahu, Tuhan akan mendapati hati mereka. Semua bilik-bilik dalam hati kita ini, sungguh-sungguh itu hanya untuk Tuhan. Semua pujian itu hanya bagi Tuhan. Dan Tuhan akan menemukan hati yang penuh ucapan syukur, saudara. Sebab itu tidak menjadi ukuran, tidak menjadi masalah apa kita hari ini, siapa kita, jabatan kita apa, kita punya apa. Enggak jadi soal, saudara. Tapi siapa kita di hadapan Tuhan yang memberikan kehidupan, yang kemudian kita kenali, kita syukuri, itu yang akan membawa kita berjalan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan kemudian saya kemudian masuk. Kenapa kita perlu mensyukuri? Supaya kita boleh memiliki cara pandang yang benar. Ketika yang pertama kita sudah mensyukuri, ada hal lagi yang kita perlu antisipasi atau kita perlu hati-hati. Kita perlu benar-benar untuk jaga-jaga, saudara. Karena ibarat kehidupan kita, seumpama kita memiliki rumah, dan di situ kita punya anak, punya suami, dan semua harta benda dalam rumah itu, saudara. Ini kiasan saja. Tapi kemudian kan firman Allah berkata, ada orang yang datang ketika ada musuh yang datang, kuasa kegelapan datang, roh jahat datang, kemudian ingin masuk ke dalam rumah yang dia tinggalkan dulu. Saudara, firman Allah berkata, karena dia lihat rumahnya itu sepi, nggak ada apa-apanya. Dan kemudian orang itu roh jahat itu bisa masuk dan akan membuat kehidupan orang itu lebih buruk dari sebelumnya. Saudara. Jadi pertama ketika kita mulai mensyukuri hidup,
rumah kita itu ada terisinya, saudara. Kita mulai membangun kehidupan kita dan menyadari bahwa hidup saya mulia. Saya mengasihi Tuhan. Saya punya Yesus. Saya tidak akan takut. Saya boleh gagal. Saya boleh dikecewakan. Saya boleh hancur secara ekonomi. Saya boleh mungkin ditinggal oleh orang-orang yang terbaik yang kita pernah punya. Saya boleh mengalami hal-hal tersulit dalam hidupku. Tapi saya tetap punya Tuhan. Saya akan bangun hidup saya. Saya akan mengucap syukur. Dan saudara merasa memiliki kehidupan itu sendiri. Saudara, siapapun yang akan masuk untuk mencuri semua isi dalam rumah ini tidak bisa jika saudara adalah penghuni yang tetap ada dalam rumah itu dan kita punya otoritas untuk tidak mengizinkan, saudara. Saya katakan seperti judul kita, saudara ya. Jadi semua bagian-bagian yang tersembunyi, saudara. Yang tersembunyi yang kita nggak tahu, saudara. Dan itu apa? Itu adalah pekerjaan musuh yang berusaha mencari celah untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Dan itu adalah hal yang banyak kali tanpa kita sadari, saudara. Sebab itu yang pertama, saya katakan tadi, syukuri kehidupan ini. Dan biar kita menyadari bahwa hidup kita ini ada yang punya. Dan iblis tidak bisa sama sekali untuk datang mencuri ataupun datang dengan semua celah yang masuk kemudian mencuri semua yang terbaik. Terlebih pengharapan iman kehidupan kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Kenapa saya katakan ini, saudara? Karena ada banyak orang yang hari ini sudah mengalami depresi. Yang hari ini saya mungkin contoh soal hal-hal yang tersembunyi yang tanpa kita sadari, yang kemudian akan menghancurkan hidup kita jika tidak kita sadari dengan betul. Yaitu ketika tanpa kita sadari, depresi mengancam setiap kehidupan orang. Itu adalah musuh yang kayak silent killer, saudara. Tanpa kita sadari, dia masuk pelan-pelan. Ada orang yang tadinya dia aman-aman saja. Saudara makanya lihat di TV, ada family couples yang baik-baik, terkenal romantis, kemudian boom, bom waktu meledak. Mereka pisah dan dengan masalah-masalah yang besar. Kenapa? Karena ada banyak hal-hal yang tersembunyi yang mereka tidak tahu, saudara. Yang mereka tidak coba untuk kenali. Celah-celah yang sulit sekali dikenali, yang kalau kita tidak andalkan Tuhan, saudara, kita tidak bisa tahu bahwa iblis sedang berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, kita bisa belajar untuk mengenali pekerjaan musuh, saudara. Contoh soal, saudara. Kalau saya tidak tahu musuh saya yang mana. Contoh soal misalnya saya memberi ilustrasi kalau kita nonton film action, saudara ya. Kalau kita nonton film action, kemudian kan tiba-tiba mungkin yang jagoannya itu kemudian ada musuhnya. Dan mereka mungkin pas lagi kejar-kejaran di satu tempat, saudara, tapi jagoannya ini nggak tahu musuhnya yang mana, saudara. Itu akan menjadi, apa sih, kayak menjadi sasaran empuk sekali. Jadi dia udah lewat-lewatan, tapi dia nggak tahu, wah ini yang akan bakal bunuh saya, ini akan bakal hancurkan saya, ini yang bakal benar-benar benar-benar hancurkan semua mimpi ataupun semua kehidupannya, saudara. Jadi kalau kita tidak belajar untuk mengenali musuh kita, yang saya katakan salah satunya yaitu celah-celah yang tanpa kita sadari dan banyak hal yang kita simpan dalam kehidupan kita, bertahun-tahun kita mengikut Tuhan, dan tanpa kita sadari, itu belum beres, belum selesai. Dan itu akan menjadi salah satu celah yang bisa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan kita, saudara. Saya ketemu dengan banyak orang yang, anak-anak muda, yang keren banget, saudara. Tapi kemudian mereka katakan dari kecil dia ingin bunuh diri. Anda bisa bayangkan. Saya dengar itu sedih sekali, saudara. Sedih sekali. Dan itu tidak 1-2 orang, saudara. Jadi musuh-musuh yang dalam kehidupan kita, kita perlu kenali satu demi satu. Sehingga kita tahu, oh yang ini saya tidak akan beri kesempatan. Yang ini saya tidak akan beri celah sedikit pun. Dan kalau ada yang sudah terlanjur masuk, yaitu saya katakan, yaitu hal-hal yang tersembunyi, saudara. Yang kita perlu kemudian cari tahu, tapi kita perlu bereskan dan kita perlu mengusir keluar. Seperti firman Allah, rojak itu kita tidak boleh izinkan masuk, saudara. Dan itu yang kita perlu bersihkan dari kehidupan kita. Sebab itu kenapa, saudara? Either kita sudah cinta Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, saudara.
Ada banyak kali saya percaya kita pernah lewati. Kita sudah cinta Tuhan luar biasa, tapi tiba-tiba bisa meledak emosi. Betul nggak? Kemudian hanya dengan tidak dihargai. Kemudian saudara, orang lain bisa kayak biar bisa bunuh diri, atau bisa membunuh orang lain, atau bisa melakukan hal yang jahat. Ada istri-istri yang kemudian ketika dia tidak dihargai sedikit pun, dia bisa menggugat cerai suaminya hanya karena tidak dihargai. Ini hal yang saya katakan tersembunyi yang tidak saudara. Jadi nggak dicek, dan tanpa kita sadari, ternyata begitu dicek lagi, kotak-kotak yang tersembunyi ini, yaitu ada hal-hal yang dari dia kecil, dia selalu tidak dihargai. Dia selalu dianggap sebelah mata. Dia selalu mungkin dihina dari kecilnya. Sehingga ketika dia bertumbuh dewasa, dia haus akan merasa dihargai. Sehingga ketika kotak bagian penyimpanan ini disentuh, dia tidak terima. Dan penyebabnya bisa orang ini mengambil keputusan yang salah. Entah kalau dia berulang-ulang seperti itu. Saudara, sebab itu banyak rumah tangga atau banyak orang yang relationship-nya hancur hanya karena salah ngomong, salah WA. Tapi karena berulang-ulang itu kena di bagian kotak ini yang kemudian tanpa disadari menjadi bom waktu. Dan orang ini mengambil keputusan yang salah. Entah dia langsung kalau zaman sekarang di itunya langsung di-unfollow, langsung blok-blokan, langsung mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, mengambil keputusan yang salah. Kalau dalam hubungan keluarga mungkin suami istri langsung mungkin ada yang sudah teriak, ada sudah langsung maki-makian, atau mengambil keputusan untuk ingin bercerai, ataupun ingin balas dendam selingkuh, ataupun mungkin dengan anak-anak putus hubungan dengan mertua. Itu banyak hal yang bisa terjadi. Dan kemudian keputusan yang salah ini yang paling berbahaya. Karena akan menghancurkan masa depan yang Tuhan siapkan. Masa depan yang hebat buat anak-anak kita, buat keluarga kita, yang harusnya kita bisa fight, saudara. Tapi kemudian salah karena penyimpanan ini yang kita tidak bereskan, saudara. Sebab itu pentingnya depresi, orang menjadi gila, orang menjadi terpuruk, orang mengambil keputusan bunuh diri, orang mengambil keputusan yang salah, orang mengambil keputusan yang di luar nalar akal budi, yang biasanya atau dengan kebiasaan orang itu bukan terjadi satu malam. Itu bisa terjadi, saudara, kapan saja. Bahkan, saudara, biasanya itu sudah akumulasi dari semua perbuatan-perbuatan atau kejadian-kejadian traumatik yang terjadi dari masa kecil dan tidak dibereskan. Either saudara sudah melayani Tuhan. Kalau kita tidak belajar mengenali penyimpanan-penyimpanan mana yang masih ada dalam hati saya, dalam kehidupan keluarga saya, yang perlu saya bereskan step by step. Semalam saya bermimpi dan saya percaya ini tidak kebetulan, saudara, karena mungkin ada hubungan juga. Kebetulan saya nggak tahu, dari dulu saya 55% ada mau terjadi apa, baik itu yang baik, yang buruk. Kalau buruk saya tolak ya, tapi kalau nggak baik itu saya sudah doakan, saya sudah hati-hati, tapi kalau yang baik ya saya bersyukur. Tapi itu biasa sudah mimpi. Either saya mau ketemu orang, saudara, tidak semua ya, saudara ya, tidak selalu seperti itu, tapi kadangkala saya ada dengan orang-orang tertentu kan kita nggak tahu ya. Kita ketemu orang itu bisa berbuat jahat kepada kita atau enggak kan kita nggak tahu. Tapi banyak kali saya udah mimpi duluan. Enggak selalu ya. Jadi saya jangan takut juga. Cuman ada beberapa orang yang mungkin yang Tuhan izinkan ketemu dalam hidup saya dan memang sudah mungkin punya hal-hal yang ya mungkin dia juga nggak sembuh juga kan, saudara ya. Ya mungkin ada hal yang dia simpan kemudian menjadi bom waktu dan orang itu menjadi gimana ya, saya nggak tahu ya, di mana dia ini, masalah di mana, dan kemudian itu bisa bahaya sekali. Dan jika saya tidak tahu, saudara, itu sangat berbahaya. Tapi puji Tuhan, saya berkali-kali mimpi sehingga saya mulai mengambil keputusan, saya mulai berhati-hati. Saya kembali lagi, saya mimpi, kemudian saya masuk dalam satu rumah. Dan rumah itu, dalam mimpi itu seperti rumah yang sudah lama sekali. Tapi saya kenal, maksudnya saya tahu, kebetulan saya dikenal desainer, jadi saya senang kain segala macam, saudara ya. Jadi waktu saya situ dan saya ini rumah lama. Orang yang menjelaskan ini bagus sekali, tapi kainnya itu udah lumutan dan ini barang-barangnya udah rongsokan ini. Tapi saya tahu ini udah lama, ini udah pokoknya udah jelek banget. Dan saya dari situ diajak untuk nginep dan tinggal di situ. Saya bisa bayangkan bagaimana susahnya karena di sana ini kacau, di sini ancur, di sini udah lama dan sudah parah banget lah intinya rumahnya, saudara. Dan kemudian Tuhan ingatkan. Dan dia bilang, ini bawa ini kain-kainnya. Dan saya begitu bangun, saya ingat, oh iya. Jika kita masih hidup dengan masa lalu, even itu kemarin, itu sudah dibilang past. Itu hari kemarin, saudara. Kalau kita masih hidup dengan masa lalu, masih ada penyimpanan-penyimpanan barang-barang yang lama, barang rongsokan, enggak ada gunanya. Buat apa, saudara?
Anda kecewa dari 5 tahun yang lalu dibawa sampai 2021. Kapan Tuhan akan menyatakan pembelaan dan kemuliaan yang Tuhan mau kasih? Saudara difitnah berapa mungkin bulan yang lalu, nggak beres sampai sekarang. Saudara kita sudah mengampuni, ketemu orang itu, darah yang lain bisa mendidih, saudara. Betul? Apa betul? Saudara, bukan darah Yesus, itu bisa darah yang lain. Dan kalau kita tidak siap dan tidak tahu mengenali, oh ini kuasa gelap, ini nggak bisa. Ini cara iblis menghancurkan hubungan saya, reputasi saya, mungkin karakter saya, mungkin juga integritas kita. Karena gini Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian, yang menyakiti kita tuh orang lain. Yang negatif kepada kita tuh orang lain. Yang fitnah kita, yang caci maki, atau yang berkata buruk, gosipin kita itu orang lain. Tapi yang jadi berdosa kan kita. Kita kecewa, kita sakit hati, kita nggak bisa tidur, dan yang kemudian yang menjadi rugi kita tidak bisa mengampuni. Firman Allah berkata, jika engkau tidak bisa mengampuni, Tuhan tidak bisa mengampuni engkau. Jadi yang rugi itu bukan mereka, yang rugi kita, saudara. Jadi saya mulai membawa setiap kita untuk mulai mengenali kotak-kotak penyimpanan mana yang tersembunyi yang mungkin masih ada. Mungkin ini sebenarnya ini panjang ya, luas sekali. Depresi itu banyak-banyak, ada anxiety, ada kemudian stres ringan, stres berat, depresi ringan, depresi berat, ada kemudian bipolar yang masih kelihatan baik, kemudian ada mulai bipolar yang udah kelihatan lebih liar, kemudian ada yang menuju kemudian sudah mulai kepribadian ganda. Banyak sekali kenapa saya mempelajari seperti ini, karena saya bertemu dalam kehidupan setiap hari. Jujur dalam setiap sharing atau khotbah yang mungkin until now ya, selama ini saudara, hampir mostly semuanya dan khususnya setahun ini saudara, lebih kepada bagaimana kita membangun hati, membangun kehidupan, membangun kehidupan kita di mata Tuhan dan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kalau untuk kuasa Tuhan, mujizat Allah, berkat Allah, saudara bisa cari juga siapa sih namanya, motivator saudara bisa belajar bagaimana berbisnis dengan baik, berinvestasi, mengatur keuangan, itu saudara punya banyak ilmu di luar. Tapi saudara, kalau kehidupan ini, saudara, hati ini, itu pekerjaan rumah setiap hari. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Yang kita habis tutup mata berdoa, ketemu lagi orang yang lu lagi, nyakitin lagi. Luka baru mau sembuh, berdarah lagi. Sebab itu kehidupan, kalau untuk kuasa Tuhan itu pasti, saudara. Karena Alkitab mencatat, dikatakan kebajikan, kemurahan dalam Mazmur 23 akan mengikuti kita seumur hidup. Tapi masalahnya banyak kali kita tidak bisa mengalami kebajikan Tuhan. Karena apa? Kita mulai tidak hati-hati. Ada banyak hal yang kita memberikan jalur kepada iblis untuk datang masuk celah ini. Dan kemudian dia membuat punya rumah dalam hidup kita. Yaitu penyimpanan kecewa. Barang-barang sudah lama. Makanan, saudara kalau pernah nggak bongkar kulkas. Saya kemarin kebetulan baru sembuh COVID, saudara. Jadi kita nyanyi itu masih serak, kayak gatal-gatal, saudara ya. Jadi saya, suami juga sempat parah. Dan anak dan juga ada staff. Jadi makanya kita settingnya juga sedikit masalah karena baru 2-3 kali bisa Zoom. Dan saudara, jadi waktu saya berapa hari itu hampir nggak bisa untuk cek yang dalam kulkas, saudara. Jadi begitu pas sudah sembuh 1 bulan, aduh ini udah lumutan, ini sudah seperti ini mesti dibuang, nggak bisa dimakan, udah basi, saudara. Kehidupan yang memberikan jendela kepada hal-hal yang buruk, sama seperti saudara makan makanan basi. Makanan sudah tidak layak. Padahal hidup kita mulia, kenapa kita mau makan hal-hal yang sudah lewat kemarin? Forget it. Mereka mau bilang apa, hidup kita tidak ditentukan. What everyone says. Hidup kita ditentukan apa kata Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup Anda dan saya tidak ditentukan oleh orang lain. Tidak ditentukan oleh keadaanmu hari ini. Hari ini mungkin Anda tidak punya uang, gak ada masalah. Tetap kerjakan bagianmu. Berusaha, minta hikmat, minta anugerah. Dan mulai mengandalkan Tuhan, berlutut kalau bisa. Berdoa, andalkan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu pasti datang. Tapi menjadi permasalahan, apakah kita cukup kuat? Karena kalau ada orang yang mengalami depresi, dalam titik-titik terendah dia tidak bisa handle masalah. Dia bisa give up, dia bisa menyerah, dia bisa menyalahkan orang lain, dia bisa ambil keputusan yang salah. Saudara, saya balik lagi, saudara. Apa yang kita simpan hari ini? Masih adakah hal-hal yang tanpa kita sadari yang kita masih simpan? Dan itu hanya sampah hari kemarin, saudara. Bagaimana cara supaya kita bisa mengenal? Setiap kita berbeda, kapasitas kita berbeda. Ada orang yang dia bisa handle dicaci maki berulang-ulang, saudara.
Tapi ada orang yang dia dicaci maki berulang, dihina, direndahkan, dan kemudian di saat yang sama ngalamin pekerjaan terpuruk, ditinggal orang tercinta. Itu bersamaan, saudara, kemudian dia menyerah, sudah tidak punya kekuatan. Ada orang yang dia kuat tapi tidak sama setiap orang. Ada orang yang diam-diam nyimpan, saudara. Dan kalau yang dia simpan itu bagus, tapi kalau saya katakan yang dia simpan itu luka, dikecewakan, perkataan orang, tidak dihargai, saudara. Mungkin next saya bisa share lain lagi, saudara, karena saya juga sebenarnya latar belakang pernah mengalami depresi yang tanpa saya sadari. Jadi saya kadang sering nangis, loh ini gak ada masalah berat, kenapa nangisnya kayak ada orang meninggal. Dan di situ ketika saya tahu, oh ini luka lama dari kecil. Karena saya dibesarkan di keluarga yang hancur, keluarga yang artinya mama papa saya kalau berantem itu bisa pakai benda tajam, saudara. Jadi dari kecil saya orangnya ceria. Jadi orang yang mengalami masalah itu bisa kelihatan happy. Jadi ada yang statement kemarin saya baca, dikatakan we are the generation, sad generation with happy face. Jadi kita ini sebenarnya generasi sedih tapi dengan wajah gembira. Dan mungkin itu saya. Jadi saya bisa happy karena ada orang yang dia depresi, dia ngalamin trauma. Dia, saudara, itu ekspresinya lebih sedih, nggak ada harapan, nggak mau ketemu orang, minder. Tapi ada lagi yang kebalikan. Dia bisa sangat ekspresif, dia bisa sangat ambisius, luar biasa, saudara. Dan bisa happy, ember di mana-mana, pokoknya kayak pasar. Tapi sebenarnya dia luka. Sebenarnya dia mengalami hal-hal yang, banyak hal yang dia sembunyikan. Justru dia begitu supaya pengen menutup. Bahwa kalau orang bertanya, are you okay? Dia akan berkata, yes, sure. Padahal hati yang paling dalam mungkin dia nangis tiap malam. Nah itu saya, saudara. Saya ketemu orang seperti pasar, saudara, heboh, saudara. Tapi tanpa disadari malam bisa nangis, di mobil bisa nangis, di pesawat bisa nangis. Saya nggak ngerti. Dan Tuhan membawa saya untuk mengenali masih banyak kotak-kotak penyimpanan yang tanpa saya sadari. Jadi bukan saya nggak mengampuni, bukan. Tapi luka yang saya nggak ngeh. Ternyata kayak luka itu ada bekasnya. Dan itu yang membuat kenapa saya dari kecil selalu pingin bunuh diri. Kenapa saya begitu saya sudah terima Yesus pun berkali-kali saya mengalami masalah yang besar. Di awal saya terima Yesus, saya ingin bunuh diri. Kenapa? Saya baru tahu. Ternyata karena luka itu saya sudah mengampuni, saya sudah bereskan. Tapi masih ada bekas yang saya belum lupa. Dan itu bekasnya itu ada kayak marknya ya. Jadi ada bekas luka yang. Jadi kalau kena masalah yang sama, misalnya luka saudara itu tidak dihargai. Ketika ada satu momen triggernya, saudara tidak dihargai, itu bisa berdarah, bisa luka, dan bisa boom, saudara. Sehingga saya mulai kenali, oh saya tahu ini musuh, ini iblis, ini pekerjaan musuh. Jadi begitu saya tahu, ketika rasa sedih yang datang yang tidak jelas, dan kemudian ingin membuat saya drop, saya langsung menyembah Tuhan, saya ambil firman, saya dengar lagu, saya berlutut, saya sembah Tuhan. Saya tinggikan Tuhan, saya tidak mau dengar lagu sedih, saya tidak mau menyendiri, saya ambil keputusan itu. Dan perlahan-lahan melalui proses yang panjang, saya bisa menang. Itu bisa datang, kemarin-kemarin aja kadang-kadang bisa datang perasaan pikiran, oh enggak, saya sudah tahu, ini iblis. Semua tentang hal-hal yang negatif yang berusaha membawa saudara jauh keluar dari Tuhan. Berhenti berdoa, berhenti menyembah, berhenti melayani, kecewa, dan mulai mengambil keputusan-keputusan yang salah, itu berarti bukan daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu selalu membawa kita dalam kebenaran, mengubahkan kita, mengoreksi kita, membawa kita lebih hari mendekat kepada Allah. Karena firman Allah berkata, Roh Kudus akan mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebab itu ketika saya belajar mengenali, saya tahu bagaimana cara melawan. Yang paling pertama bagaimana caranya, saudara? Forget it. Datang kepada Tuhan, buka semua yang paling terburuk, saudara. Sebab itu bagaimana caranya? Yang paling pertama kita perlu Tuhan. Dimanapun kita berada, saudara. Datang kepada Tuhan. Dengan jujur datang kepada Tuhan. Saudara tidak tahu caranya, mungkin dengan putar penyembahan, saudara berlutut di rumah dan mulai rekonsiliasi, mulai cerita sama Tuhan, saya mungkin ada penyimpanan yang saya belum beres. Saya tidak mau depresi, karena depresi itu juga bisa transfer, artinya bisa anak-anak juga bisa depresi. Orang-orang di sekeliling kita juga akan mengalami pressure-nya. Dan yang paling penting anak-anak, karena akan menjadi kita pelampiasan, saudara. Ada orang tua yang marah berlebihan sampai kasar sama anak, yang sampai saudara begitu dicek, oh ya saya depresi. Aduh saya ternyata masa lalu itu kita bisa cek.
Jadi saudara pertama datang kepada Tuhan. Dia seperti mobil, kalau kita bawa Toyota ke dealer, dia tahu di bagian mana yang kurang, di mana yang luka, di mana yang berdarah, di mana sudah parah, udah kritis lukanya, di mana sudah akut, di mana di sini yang luka belum sembuh, padahal kita udah menyembah Tuhan, udah loncat, udah melayani, dan kuasa Tuhan sudah dahsyat. Tapi kita tidak mengerti ada celah-celah, ada penyimpanan-penyimpanan yang perlu kita bereskan. Supaya firman Allah berkata dalam Tesalonika berkata seperti ini, bahwa hendaklah damai sejahtera Tuhan itu memerintah dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi bukan hanya roh yang rohani yang dibangkitkan, yang dipulihkan, tapi jiwa, mental, kehendak, kemauan, perasaan yang sering terluka, yang sering drop di situ. Dan kemudian tubuh, cara kita melihat jadi berbeda. Cara kita mendengar orang gosipin kita, kita bisa punya pengendalian diri. Cara kita ngomong pun pelan-pelan Tuhan ubahkan. Saudara, saya percaya kita bisa ada perubahan yang dulunya mungkin kasar, selalu kutuk orang, selalu sedikit-sedikit meledak seperti dekat pompa bensin, saudara, ada api mudah menyala, tapi kita bisa mengendalikan ketika kita sehat, ketika kita sembuh, ketika kita tahu dan tidak mengizinkan pekerjaan musuh datang. Dan kemudian saudara, bagaimana caranya? Yang pertama Tuhan, yang kedua kita perlu sosialisasi. Sebab itu seperti ini ladies community, ini penting banget. Saudara mungkin bisa datangi pada orang-orang kepercayaan untuk bisa share, berbagi. Karena ada beban yang boleh kita bagikan kepada orang lain, dia akan berdoa dan beban ini lebih ringan. Sebab itu Yesus katakan, aku memberi engkau beban yang ringan. Dan kemudian bagaimana caranya? Lupakan yang lalu. Arahkan pandangan kita kepada yang di depan. Arahkan pandangan kita kepada apa yang Tuhan siapkan besok. Arahkan pandangan kita kepada Bapa yang hebat, yang berkata bahwa kita harus mengambil keputusan untuk lebih mengasihi Tuhan, mencintai Dia, mengejar penerimaan dari Bapa. Sehingga ketika engkau tidak dihargai, tidak diterima, engkau diterima oleh Bapa, dan itu penuh. Artinya kita tidak punya celah kotak-kotak yang kosong yang perlu diisi oleh pengakuan orang. Ada banyak orang yang kalau tidak diakui dia sakit hati, kecewa, leave dari grup. Aduh, banyak sekali saudara yang terjadi seperti itu. Salah dikit, ada orang-orang tertentu yang kalau ketemu saudara, aduh salah dikit aja. Itu kayaknya salah terus di hadapan orang ini. Begitu dicek-cek problem orangnya. Dan cenderung orang-orang seperti yang nggak sembuh, banyak kotak penyimpanan yang parah, ini akan melukai banyak orang. Saudara terlepas, saudara cinta Tuhan dipakai luar biasa, itu nggak menjadi ukuran. Saudara, kalau ada hal-hal yang tidak kita bereskan karena pada waktu tertentu, saudara akan banyak kehilangan momen, kehilangan berkat. Seorang hamba Tuhan, leader kami, saudara, mengatakan seperti ini. Kenapa ada banyak orang yang hebat, talenta luar biasa, semua kapasitas, semua hebat, punya fasilitas, tapi dia tidak bisa dipakai Tuhan luar biasa atau untuk perkara-perkara yang dahsyat, baik dalam rohani maupun dalam pekerjaan. Kenapa? Terhalang di karakter. Karakter dicek lagi, kotak penyimpanannya itu banyak hal-hal yang nggak baik, sehingga nggak bisa bekerja sama dengan orang lain, gampang terluka, gampang kecewa, dan masih banyak yang lain. Tapi firman Allah berkata, satu, yang terakhir saudara, saya katakan tadi sebelum yang terakhir, kita perlu ada sosialisasi, ada orang yang kita perlu share, saudara, dan itu akan menolong kita untuk keluar dari bagaimana kita bisa menang dan bisa pulih. Dan kemudian apa yang kita harus tahu bahwa forgive, ampuni orang lain, ampuni diri kita sendiri juga. Karena ada orang yang dia tidak bisa mengampuni diri dia sendiri, saudara. Contohnya, yang pertama, mengampuni orang lain, saudara. Kalau saudara tidak mengampuni, intinya, saudara tidak akan diampuni oleh Tuhan. Sesimpel itu. Saudara tidak bisa mengampuni, melepaskan pengampunan. Nanti buat next tentang pengampunan lain lagi. Ya saudara tidak diampuni, berkat terhalang. Dan kedua, saudara perlu mengampuni, kita perlu mengampuni diri sendiri. Contohnya, saya kasih 1 M kepada anak saya. Contoh, ini contoh. Saya udah kasih, anak saya nggak merasa dia menerima itu. Itu enggak, gitu bukan punya aku, nggak apa-apa. Nggak usah, bukan buat aku, sama. Tuhan sudah ampuni kita, tapi kita melukai diri kita sendiri, kita nggak merasa kita layak, kita nggak mau terima pengampunan, sama. Kita juga sedang berusaha menolak berkat apa yang Tuhan siapkan buat kita, dan itu akan melukai diri kita sendiri. Dan yang terakhir saudara, yang perlu kita bangun iman kita, pengharapan kita,
apapun boleh terjadi, apapun yang paling the worst things boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu, saya punya pengharapan, hidup saya di tangan Tuhan. Hidup saya bukan dari kata orang, tapi sesuai firman. Saya akan bangun hidup saya, tidak memberi celah. Saya akan memberikan kotak-kotak penyimpanan, yaitu tentang kemuliaan Allah, kebaikan Allah, pikiran yang indah, semua pekerjaan Tuhan, semua cerita-cerita yang mulia, dan semua yang negatif itu saya singkirkan. Saudara akan melihat kemuliaan, kemenangan, dan banyak hal yang luar biasa. Hidup saudara akan menjadi bermakna, dan itu menjadi pekerjaan rumah Anda dan saya. Sampai hari ini pun saya berjuang, setiap kita berjuang untuk boleh menggenapi kehendak Allah, semakin menyenangkan Tuhan, diubahkan setiap hari, dan mengizinkan hanya ada kotak-kotak penyimpanan yang terbaik, yang indah, yang mulia, seperti Paulus katakan, yang kita taruh dalam seluruh hidup kita, sehingga kita kedapatan menjadi pribadi yang bersih, pribadi yang tidak hidup dengan hari kemarin, tetapi dengan pribadi yang hidup dengan benih yang baru yang Tuhan taruh, yaitu benih ilahi, tidak ada kepahitan, tidak ada kekecewaan, tapi pengharapan yang baru. Masalah boleh sulit, Anda akan memiliki kekuatan untuk bangkit. Bisa share banyak dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Dikatakan, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring word of God. Jadi yang terakhir, bagaimana caranya supaya saudara, yang kita taruh adalah kotak-kotak penyimpanan yang luar biasa, yang terbaik yang dari Tuhan. Yaitu ketika kita mengizinkan benih yang terbaik, yaitu firman Allah, kita tanam setiap hari, kita dengar, dan itu bukan hanya kita tahu untuk menyerang orang, tapi untuk saya. Saudara tahu arti kata amin itu? Amin, amin, amin dalam perjanjian lama itu artinya yes, itu buat saya, itu buat saya. Jadi bukan untuk, wah ini bagus buat dia nih, wah ini bagus banget, pas banget dengar firman ini, dia soalnya suka jelekin orang. Seperti itu, padahal firman itu buat kita. Jadi kalau kita pikir firman itu buat orang lain, ya tidak akan ada berkat. Jadi saudara, the word of God itu akan ditaruh, dan kalau kita sirami dengan penyembahan, doa, baca firman, cerita kebaikan Tuhan, bangun kehidupan keluarga, bangun kekuatan iman, itu akan bertumbuh. Itu aja, ibu-ibu sekalian yang luar biasa, yang saya percaya boleh menjadi kekuatan buat kita. Jadi hari ini yang paling pertama, seperti yang saya bagikan, yaitu kita kenali hidup kita, kemudian kita mulai ngecek di dalam penyimpanan-penyimpanan yang terselubung, yang tanpa kita sadari, yang itu bisa menghancurkan hidup kita. Dan perlahan, saudara mungkin boleh dibantu oleh keluarga, dibantu oleh orang-orang terdekat, best friend, even itu yang paling bagus itu kayak spiritual father ataupun spiritual friends, itu akan leader, itu akan menolong kita, saudara. Tapi cari yang bukan ember ya. Kadang kita cerita ember kemana-mana. Tapi tidak semua orang ember. Pasti saudara akan berdoa, Tuhan akan kirim orang-orang terbaik, orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang berdiri dalam saat susah maupun senang. Dan saya percaya Ladies Fellowship dari Bandung, saya percaya boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat banyak wanita-wanita. Bukan hanya di Bandung. Acara ini mungkin ada dari kota yang lain, dari Jakarta, dari luar negeri, dari manapun. Semoga boleh menjadi kekuatan, saudara. Puji Tuhan, seri ini kita berdoa. 1 menit saja, saudara. Saya mohon maaf nih, saya sampai nggak ngelihat jam. Oh my God. Saya berharap bisa menjadi berkat, saudara. Tadi saya di awal sangat terganggu, tapi Tuhan itu luar biasa. Penolongku hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau, Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, menolongku hanyalah dirimu, penghibur hanya Kau, Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Boleh sama-sama. Penolongku hanyalah dirimu, penghibur
Ada berapa di antara kita hari ini yang berkata, Tuhan ternyata masih banyak penyimpanan yang tanpa aku sadari. Ada luka-luka lama, seperti makanan sudah berbau busuk, sudah basi, sudah berlumut, sudah banyak bakteri di dalamnya. Tapi ternyata saya masih simpan. Bahkan mungkin saya masih konsumsi, saya makan setiap hari dengan kehidupan masa lalu tanpa saya sadari. Itu akan membunuh, menghancurkan, membuat saya sakit, dan membuat bisa menjadi kematian. Maka tidak heran mungkin kadang-kala saya merasa drop, karena ada banyak penyimpanan-penyimpanan yang lama yang tidak beres. Ada berapa di antara saudara, Anda dikecewakan berulang-ulang tanpa Anda sadari, dan kemudian hari ini kau tahu bahwa ada luka yang tanpa disadari. Kau perlu Tuhan. Saudara, hari ini tidak pernah ada orang yang sempurna. Semua kita pernah terpuruk, semua kita pernah mengalami masa-masa yang sulit. Tapi hari ini, mari datang kepada Tuhan. Hanya Anda dan Tuhan sendiri yang tahu seberapa dalam luka yang hari ini masih ada, masih berdarah dan belum sembuh. Saudara sudah mengampuni, sudah ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Tapi luka itu masih berdarah, masih sulit kadang-kala untuk Anda lupakan total. Karena masih ada penyimpanan, masih ada kotak-kotak yang masih Anda simpan. Anda masih memberi ruang untuk celah musuh yang tanpa kita sadari. Mungkin dari kecil engkau dibanding-bandingkan oleh orang tuamu dan tanpa engkau sadari engkau merasa terluka. Sehingga engkau selalu mencari penghargaan, penilaian dari orang lain. Ketika orang lain mulai membandingkan engkau, mulai merendahkan, itu engkau akan mengalami terluka yang dalam. Ada berapa di antara saudara Anda terbiasa dicaci maki sejak kecil, diperlakukan kasar. Dan engkau berkata, I'm okay. Engkau sudah mencintai Tuhan, tapi ternyata masih ada trauma, luka, yang jika itu tidak disembuhkan dengan sempurna, bisa menjadi bom waktu dan bisa membuat kita terpuruk, dan bisa membuat kita secara kehidupan rohani tidak akan menjadi maksimal. Karena satu waktu itu akan meledak ketika ada hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Ada berapa di antara saudara yang mungkin engkau mengalami pernah kejayaan dalam hal keuangan, dalam bisnis Anda pernah ada di atas, tapi Anda terluka ketika engkau mengalami keterpurukan, engkau mengalami bangkrut, engkau mengalami hidup yang susah. Dan kau berpikir itu biasa saja, tapi ternyata ada bagian hati yang terluka yang belum beres. Kadang-kala engkau selalu merasa bahwa Tuhan itu gak adil, Tuhan itu pilih kasih. Engkau tidak punya kekuatan untuk berjalan semakin kuat melihat orang lain bisa on air, bisa on fire, bisa all out buat Tuhan. Engkau tidak bisa, karena masih ada hal-hal yang kau merasa engkau kecewa dengan Tuhan. Ada di antara saudara mengalami ditinggal oleh orang-orang tercinta, baik secara physically ataupun mungkin ditinggal orang-orang terbaik yang pernah mengecewakan Anda, orang-orang yang kau andalkan, orang-orang yang mungkin orang-orang dekat, sahabat, bahkan mungkin suami, ataupun orang tua, atau anak, atau ada orang-orang yang pernah melukai engkau dan meninggalkan engkau, saudara. Dan kemudian itu membekas. Kadang-kala engkau nangis gak jelas, kadang-kala engkau emosi tidak stabil, karena ternyata masih ada hal-hal yang ada dalam penyimpanan. Hari ini, saudara, izinkan Tuhan menolong kita. Tidak ada orang yang bisa menolong sampai kita mengambil keputusan. Lord, I need you. Lord, aku perlu Engkau. Tuhan, aku sakit. Tuhan, aku kecewa. Tuhan, ternyata aku masih banyak menyimpan hal-hal masa lalu. Makanan basi, makanan yang sudah menjadi sampah. Aku masih hidup masa lalu pada hari ini di bulan Maret, sudah di pertengahan 2021, saya masih hidup di bulan Februari kemarin. Aku dikecewakan di tahun lalu, 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, even puluhan tahun yang lalu Anda masih bawa sampai hari ini. Tapi kabar baik hari ini dimanapun Anda berada, Bapak Ibu Saudara, setiap kita, everyone has a limit. Everyone has a limit. Saya pernah ada di titik-titik terendah, berkali-kali ingin bunuh diri. Ternyata saya menyimpan banyak hal pahit. Saya banyak menyimpan luka. Saya mulai cover itu dengan bercanda, dengan happy. Saya menunjukkan kepada setiap orang bahwa I am strong. Padahal saya tidak cukup kuat. Sehingga kadang-kadang saya perlu waktu untuk teriak. Saya perlu waktu untuk mengeluarkan sakit hati itu. Dan kemudian itu hanya saya keluarkan lewat air mata. Tapi saya perlu harus tolong, dan saya terluka hati dan berkata, Tuhan, aku luka, aku ingin sembuh. Saat yang sama saya mengalami kasih Allah itu mengalir dan mulai
luka dan kemudian penyimpanan yang menyakitkan itu satu demi satu dia boleh hapuskan karena saya mengizinkan dan saya bersepakat dengan surga menolak dan tidak memberi celah, tidak memberi kesempatan dan mulai membersihkan. Seperti firman Allah berkata di awal tadi dikatakan bahwa kalau kita tidak memberikan celah kepada kuasa jahat, roh jahat, dia tidak punya kesempatan sedikit pun dalam kehidupan kita. Dia tidak punya hal-hal yang dia bisa ambil dari kita jika kita tidak memberi kesempatan. Dan hari ini, mari bersama dengan saya. Engkau yang ingin disembuhkan, engkau yang ingin mengalami pemulihan, dari dimanapun Anda berada, boleh taruh tangan kiri di dada dan angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Saya bersama Anda perlu Yesus hari ini. Saya bersama saudara ingin sembuh dan ingin bebas. Tidak ada pekerjaan musuh yang dapat masuk. Tidak ada kuasa jahat yang dapat mencuri damai sejahtera bahkan hidup yang sesungguhnya. Tidak ada roh jahat yang dapat masuk lagi dalam keluargaku, rumahku, pribadiku, anak-anakku, pekerjaanku, masa depanku. Tidak ada, aku tidak izinkan. Dan jika ada penyimpanan-penyimpanan yang masih ada, aku perintahkan akan pahit, kebencian, kekecewaan, trauma, bipolar, semua penyakit jiwa, mental illness, semua kelemahan tubuh, semua kesombongan, ambisi, hal-hal yang buruk yang pernah dikerjakan oleh kuasa gelap yang membekas dari masa lalu. Aku patahkan, aku hancurkan keluar dari setiap kehidupan kami. Iblis, engkau tidak bisa, engkau tinggal. Kami memiliki pribadi yaitu Roh Kudus yang akan tinggal dalam kehidupan kami. Berdaulat, bertahta. I speak right now, bless upon us, Lord. Berkat Allah kehidupan. Ada kehidupan dalam rumah kami, keluarga kami, pribadi kami. Dan hari ini kami mengalami lawatan Allah. Setiap kotak penyimpanan itu telah dikosongkan, yang buruk diganti dengan yang baik, yang mulia, memori-memori yang penuh kebahagiaan, sukacita, penuh berkat, yang mulia, yang indah, yang terbaik tentang Tuhan. Semua itu yang ada dalam kotak penyimpanan kami. Dan semua yang terbaik itu akan ada mengikuti kami seumur hidup. Di dalam nama Yesus, ada berapa di antara saudara yang perlu hari ini kau berkata, aku mengampuni orang tuaku, mengampuni temanku, mengampuni suami, mengampuni keluarga, mengampuni siapapun yang pernah menyakiti. Karena di situ engkau akan mengalami pemulihan, mengalami hadirat kuasa Allah menyembuhkan. Soal siapa yang benar, siapa yang salah, itu bukan urusan kita, it's not our business. Itu bagian Tuhan. Karena Tuhan katakan bahwa marilah kepadaku engkau yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan beri beban yang ringan. Dan firman Allah berkata pembelaan itu, pembalasan itu bukan bagian kita. Tapi itu adalah hak Tuhan. Mari kita boleh berdoa. Katakan, aku mengampuni semua orang yang menyakiti dan aku mengucapkan berkat dan aku hari ini dibebaskan demi nama Yesus. Aku ucapkan damai sejahtera-Mu, pengampunan mengalir saat ini tanpa terkecuali, menyembuhkan kami, orang tua kami, suami, anak-anak, keluarga kami. Kesembuhan itu mengalir buat setiap keluarga kami. Peace in Jesus' mighty name. Aku ucapkan syukur dan kami mulai menata kehidupan kami, hati, jiwa kami, roh dan tubuh kami untuk merenungkan firman. Benih firman Allah itu akan tumbuh dan menjamah, berbuah, dan kami boleh dikuatkan, dibangun, mengalami kemenangan sampai Engkau datang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami ucapkan syukur. Everyone say amen, amen, amen. Haleluya, thank you so much. Jadi nyanyi sama share, doa udah sekalian ya, karena waktunya. Thank you so much, God bless you. Wow, luar biasa. Thank you, Pastor Jacqueline, buat sharingnya. Saat ini kita belajar suatu ya. Saya rasa juga para ladies di sini, apalagi para ladies suka baper gitu ya, istilahnya ya, suka baper gitu ya. Tapi saat ini kita belajar ada hal-hal yang mungkin yang penasaran hari ini apa sih the hidden closet gitu ya. Kita punya tema hari ini ya, sekarang udah terungkap ya. Jadi cari jangan sampai ada hal-hal tersembunyi gitu ya, yang kecil yang sepertinya kita anggap remeh gitu ya, tapi nggak dibereskan, nggak dibongkar, nanti itu yang tiba-tiba akan meledak gitu ya pada saatnya gitu. Dan tadi Pastor Jacqueline juga udah kasih tahu cara-caranya kita datang sama Tuhan, kita arahkan pandangan kita ke atas pada Tuhan, jangan pada masalahnya. Kita
berkumpul, bersosialisasi seperti hari ini gitu ya, supaya kita bisa saling menguatkan. Kita terus kita isi tadi dengan benih firman Tuhan, Pastor Jacqueline juga udah sampaikan, dan bangun iman kita. Dan saya dapat satu jawaban yang keren banget nih. Kemarin saya punya dapat sesuatu ya. Iman yang besar itu bisa memindahkan sebuah gunung. Setuju ya? Karena ada ayatnya juga ya. Iman yang besar bisa memindahkan sebuah gunung. Tapi iman yang benar akan tetap percaya walaupun gunungnya belum pindah. Saya ulangin ya, iman yang besar bisa memindahkan sebuah gunung sekalipun. Tapi ketika kita punya iman yang benar, kita akan tetap percaya pada Tuhan kita walaupun gunung itu belum berpindah. Itu iman dan pengharapan tadi yang Pastor Jacqueline sampaikan ya. Ini saya dapat satu hal lagi yang luar biasa hari ini gitu ya, banyak hal-hal yang saya dapat gitu. Saya yakin para ladies di sini juga mendapatkan sesuatu. Nanti mungkin setelah habis ladies ini, kalau masih perlu waktu berdua dengan Tuhan, masuk ke kamar, minta izin sama anak-anak, masuk ke kamar, punya waktu khusus berdua dengan Tuhan. Apa yang perlu dibereskan, minta Tuhan bongkar semuanya. Tuhan bisa melakukan apapun, Tuhan bisa memulihkan, Tuhan bisa sanggup melakukan apapun. Ya, thank you Pastor Jacqueline sekali lagi. Masih ada hari ini molor sedikit nggak apa-apa ya, tapi kita dapat hal yang luar biasa. Saya yakin juga para ladies ini juga dipulihkan dan mendapatkan sesuatu yang sebentar ini kok. Oke, yuk sebentar aja. Kalau ada yang mau bertanya silakan di chat boleh. Mudah-mudahan kita bisa menjawab semua pertanyaan. Sambil nunggu pertanyaan masuk, saya nanya dulu deh Pastor Jacqueline. Bentar, saya suka gugup kalau pertanyaan. Ya, jadi tadi kan ketika kita, ya tadi yang saya mendengar ada satu kata yang mengerikan bahkan ya, bukan cuma hidden closet tuh masih soft lah kedengarannya gitu ya. Tadi Pastor Jacqueline sampaikan ada silent killer gitu ya. Waduh, ini jangan main-main gitu ya, silent killer gitu ya, bener-bener kalau ngelihat movie juga ada judul seperti itu udah mengerikan gitu ya. Nah ini ada hal tersembunyi yang bahaya gitu. Nah tadi kan caranya udah disampaikan kalau kita sampai bisa ketemu hal yang tersembunyi, kita datang sama Tuhan seperti tadi ya, bangun iman, tanam benih firman Tuhan segala macam. Nah ini bagaimana kalau kitanya tuh nggak merasa kita punya silent killer? Gimana cara supaya bisa kita ngeh gitu? Ini tuh silent killer kita gitu, yang kadang kita merasa lebih benar dari orang lain, bahkan kita merasa lebih benar dari Tuhan gitu. Mungkin ada sedikit ini masukan dari Pastor Jacqueline. Nah, saya mungkin kotak penyimpanan kan itu banyak ya. Kita pasti, saya percaya kalau kita berdoa, kita minta sama Tuhan, Tuhan bagian mana lagi? Saya percaya Roh Kudus akan beritahu. Karena firman Allah berkata juga dalam Timotius kan dikatakan setiap firman Allah itu yang diilhamkan itu untuk mengoreksi. Jadi minta Roh Kudus yang paling pertama, minta Tuhan bagian mana. Dan setiap hari, Tuhan bagian mana yang mungkin masih Tuhan saya perlu bereskan, yang Tuhan nggak suka atau masih ada hal-hal yang, jadi saudara akan dijawab Tuhan itu bukan kadang-kadang nggak suara anakku, bukan gitu. Tapi kemudian ketika mungkin yang seperti Ibu katakan tadi, kadang kita merasa benar dari orang lain, pokoknya nggak pernah salah lah. Bahkan bisa lebih benar dari Tuhan. Nah itu mungkin salah satu penyimpanan yang nggak beres, benar kan? Karena dari dulu biasa begitu dicek, dia selalu disalahkan, dia selalu nggak didengar, dia selalu pokoknya lu mah gitu. Jadi begitu dia bertumbuh tanpa disadari, dia apapun dia sebelum orang bilang dia salah, dia benar, gitu kan? Jadi itu pun bahaya kan? Karena mungkin nggak akan kalau itu mah biasa, tapi saudara itu bisa mencuri banyak hal dalam hidup kita. Contohnya, saudara harusnya Tuhan mau berkati luar biasa, Tuhan mau pakai dengan dahsyat, tapi dengan sikap seperti itu pembunuh diam-diam berdarah dingin karena kita tidak bisa ketemu orang, tidak bisa bergaul, tidak bisa, artinya ada pekerjaan proyek besar baik tentang pekerjaan Tuhan maupun bisnis. Tuhan mau berkati intinya, nggak bisa bekerja sama nama orang, semua dia paling benar. Intinya itu kan hal sederhana, tapi itu merusak banyak hal. Mungkin kira-kira seperti itu. Dan bagaimana caranya? Nah balik lagi saudara, karena kita pasti tahu masa kecil seperti apa, dibesarkan seperti apa. Nah perjalanan jernih itu yang kemudian kita bisa kok kayak lihat ke belakang terus, oh Tuhan ternyata saya di sana
di masa-masa terberat saya Tuhan ada ya. Nah, saudara kan sudah sembuh intinya. Tapi kadang kita nggak ngerti. Nah, terus minta Tuhan, bagian mana? Saudara kalau mungkin ada orang gosipin dan kemudian langsung kita pengen langsung bela dan oh enggak seperti itu. Nah itu kan bisa terjadi. Sekali dua kali berulang-ulang seperti sampai kita sadari, oh iya. Karena memang bagian ini mungkin kita belum beres. Artinya ya udah kita kan boleh dengan kepala dingin. Biasa nggak Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita habis marah misalnya, ada orang bertanya pernah marah, aduh itu mah semua orang pernah lah saudara. Iya dari anak-anak masih kecil kita ngurus anak dan yang lain sampai mungkin dalam pekerjaan pernah setiap orang dan versinya berbeda-beda. Saudara, ada orang yang kelihatan imut di depan, aduh kalau marahnya parah saudara. Ada orang yang memang lembut banget gitu kan, kayak orang bilang wong solo. Tapi saudara itu sekali marah, parah banget saudara. Jadi hal-hal itu yang kita perlu ngecek. Oh, ternyata saya ini bagian sini. Kurang lebih seperti itu ya. Roh Kudus akan menolong kita minta Tuhan bagian mana dan kita setiap hari akan dijawab. Hari ini saya menang, oh emosinya sudah bisa dikendalikan. Hari ini orang boleh ngomong apa, saya bisa ada pengendalian diri, ada respon yang baik kan, dan caranya bagaimana untuk merespon dengan baik, kita perlu tenang dulu. Ada beda-beda orang, ada orang hobi bersih-bersih, aduh jadi tenang kan, jadi senang. Begitu ngobrol masalah entah dengan orang lain, dengan suami, lebih adem. Ada yang mau suka jalan-jalan, nggak apa-apa. Mau makan, yang lain. Jadi kita sendiri yang tahu, oh berarti saya udah punya penguasaan diri. Saya udah sembuh nih, karena udah lebih baik. Jadi mungkin kita kenali dari hal yang kecil, sampai hal yang tersembunyi, saudara. Dan itu akan menjadi PR kita, seperti Ibu katakan, doa. Tanya Tuhan, minta Roh Kudus singkapkan. Ya, kurang lebih ya. Yes, amin. Oke, ini ada yang bertanya lagi, gimana kalau ada yang mengalami depresi, tapi orang-orang sekelilingnya nggak menganggap serius? Apa yang harus dilakukan? Orang depresi itu ada yang mereka menutupi diri dan juga menarik diri. Jadi saudara, jadi harus bisa bedakan. Ada orang yang dia sudah dirangkul, sudah didoakan, sudah diajak baik ke ibadah, udah. Tapi saudara tidak membuka hati, membuka diri, nggak mungkin. Saudara, artinya gini ya, kita orang hamba Tuhan atau orang di sekeliling, kadang kecuali kita keluarga terdekat, kita akan fight. Karena pengorbanan untuk keluarga itu bukan pengorbanan, itu keharusan. Tapi orang-orang di sekeliling yang orang siapa dulu, kalau saudara tidak membuka diri, tidak membuka hati, bahkan kalau boleh saya bilang, saudara datang kepada teman orang, boleh bilang, saya kayaknya depresi, saya perlu kekuatan. Itu akan jauh lebih baik daripada saudara mengharapkan orang datang, come to me, come to me. Orang ada banyak yang nggak ngeh, dan ada orang yang gini, kita, aduh itu privasi orang ya, kita nggak mau terlihat kepo atau nyampur, kecuali saudara memberi welcome gitu kan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Kalau saudara perlu cerita, saudara paling tidak saudara katakan, please pray for me, saya ngalamin masalah, saya belum bisa cerita hari ini, please pray for me. Nanti akan ada waktunya kita bisa cerita. Jadi intinya seperti itu saudara, karena firman Allah berkatakan, selalu dia katakan, come to me. Bukan datang bahkan ke orang lain sebenarnya, datang kepada Yesus. Ketika saudara datang kepada Yesus, ternyata Yesus bilang, oh tuh aku memberikan orang-orang terbaik dalam hidupmu. Sebagai titik singgung, kalau saudara nggak mau menggunakan itu, ya percuma juga kan. Kita perlu orang lain. Saudara, kita perlu bahu orang kadang. Saya, saudara, di saat yang titik terendah saya bagaimana caranya untuk menghandle. Jadi ada saatnya saya diam, beda-beda orang kan. Kemudian mungkin itu tema lain lagi ya. Kemudian ada saatnya saya waktu yang tepat, orang yang tepat, dan saya mulai cerita. Karena tipe orang berbeda. Ada dia tertutup sekali. Saudara mau dikorek-korek pun nggak enak, saudara. Padahal dia pengen. Jadi balik lagi, saudara. Intinya kalau kita memang ingin cerita, cari orang. Cerita ke Tuhan dan cerita kepada orang yang bisa dipercaya. Dan jangan mengharapkan orang yang seperti dukun ya, kita tahu, aduh saya bisa baca pikiran dia lagi sedih, dia lagi depresi. Nggak bisa, saudara. Setiap kita, kadang-kadang kita berharap seperti itu, kita kecewa, mereka cuekin aku, mereka nggak ngeh, saya lagi depresi. Jadi balik lagi, masalah lagi itu, saudara. Padahal, karena kita pengen orang lain nggak peduli. Jadi itu bisa menjadi masalah baru. Jadi intinya simpel, datang kepada Tuhan, datang kepada suatu komunitas atau leader, spiritual leader atau orang-orang best friend yang kita bisa share dan kita berjalan
untuk melihat Tuhan membukakan jalan yang baru yang terjadi. Kurang lebih seperti itu ya. Yes, jadi ask for help ya. Dan yang pasti datang sama Tuhan, Tuhan kita tuh sangat mengasihi. Di sini juga saya di sini kan ibu-ibu semua udah kebanyakan udah pada punya anak ya. Mungkin ada yang masih kecil, ada yang besar gitu ya. Saya tadi ikut merasakan gitu ketika lagi saya sedih, saya datang kepada Bapak, saya lagi merenungkan waktu kita pasti pernah merasakan ya kalau anak kita lagi sedih gitu ya, anak yang saya yang kecil yang kedua itu emang agak perasa gitu ya, jadi dia pernah datang ke saya cuman mami, terus dia cuman hug saya, terus dia nangis sejadi-jadinya gitu ya. Ya saya peluk dulu aja pada saat itu, dia nggak bisa ngomong, dia nangis, saya peluk dulu aja gitu ya. Dan saya sebagai maminya, saya nggak tahu apa, saya bisa ikutan nangis tuh. Saya bisa ikutan nangis, saya bisa ikut merasakan gitu ya. Kita seorang ibu yang sangat terbatas aja, yang sangat tidak sempurna, bisa ikut menangis merasakan gitu ya. Kita peluk anak kita gitu ya. Apalagi Bapak kita yang di sorga gitu ya, yang kasihnya tuh udah sempurna gitu ya. Jadi datang dulu kita pasti dikasih ya minimal beban itu pasti Tuhan akan lepasin, Tuhan bantu buka. Ya nggak perlu nangis aja di hadapan Tuhan, Mbak belum bisa ngomong nggak apa-apa. Tuhan tahu gitu ya, Tuhan tahu. Justru Tuhan dekat dengan hati yang hancur, dengan hati yang lagi sakit. Tuhan tuh lagi dekat-dekatnya gitu. Datang aja sama Tuhan. Oke, ya luar biasa hari ini sharingnya. Thank you sekali lagi Pastor Jacqueline buat sharingnya, dan para ladies ya yakin dapat satu hal yang luar biasa dan pemulihan terjadi buat kita semua. Amin. Oke, sebelum kita tutup doa, kita mau foto bersama dulu. Bisa dibuka videonya, ladies, yang bisa dibuka, tolong dibuka. Kita mau foto bersama. Ini semuanya ada 5 halaman. Tolong di hold dulu, jangan ada yang chat, jangan ada yang leave dulu sebentar sampai beres foto session. Oke, di halaman 1 udah kebuka ya. Oke, yuk siap semuanya, senyum ladies. Senyum yang lebar dong, saya tahu mungkin masih ada yang terharu. Mungkin masih ada yang ini, cuman kita senyum dulu. Oke, kita berikan senyum terbaik buat Tuhan. Siap ya, 1, 2, 3. Sorry. Salah mencet saya. 1, 2, 3. Oke, halaman yang kedua. Sebentar, masih tahan senyumnya. 1, 2, 3. Ya, halaman ketiga dan halaman keempat. Oke, yuk kita tutup dalam doa. Saya minta Leni untuk tutup dalam doa. Terima kasih Pastor Jacqueline, hari ini sangat luar biasa dan powerful. Thank you so much. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Dan kami percaya, kami merasakan hadirat-Mu yang begitu luar biasa buat hari ini Tuhan. Kau banyak menjamah Tuhan para jiwa-jiwa ladies di sini Tuhan. Kami ucapkan syukur ya Tuhan. Tuhan, sore hari ini kami berdoa buat Pastor Jacqueline, kiranya Engkau yang berkatin Pastor Jacqueline dan suaminya dan family-nya berlimpah-limpah ya Tuhan. Tuhan juga tutup bungkus kami semua, Tuhan, para ladies Tuhan, dengan darah Yesus, Tuhan, we ask for your angels to protect us. Thank you Lord for everything. In Jesus' name we pray Lord. Amen. Amin. Oke, yuk sekali lagi thank you Pastor Jacqueline, thank you semuanya yang udah hadir hari ini. Nanti Next Ladies akan diumumkan lagi di grup. Oke, thank you semuanya. 2 minggu lagi. Yes. Ya, oke. Thank you semuanya. Thank you Pastor Jacqueline. Luar biasa sharing-nya. Olivia. Oke. Saya pamit live ya. Ya, oke. Pastor Jacqueline, thank you. Thank you, Pastor. Thank you, Ching. Bye.
Jolin, Sureni. Bye. Maaf, Hai bye. Kak.